aku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah takut, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Aku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kemurahan-Mu. Di hidupku. Selamat malam Bapak Ibu, dimanapun saat ini berada. Saya percaya tangan Tuhan ada di sana untuk menopang Bapak Ibu, baik dalam bekerja, baik dalam istirahat, baik apapun keadaan kita. Tuhan Yesus sungguh amat baik dan Dia selalu menopang hidup kita, bahkan juga mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Mari Bapak Ibu, kembali kita berjumpa kembali lagi, dan kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita tidur beristirahat, kita terlebih dahulu kita mencari wajah Tuhan. Kita mengembalikan segala syukur kita kepada Tuhan. Mari saya undang kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali, kami berjumpa dengan seluruh keluarga kami ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berbincang-bincang dengan keluarga kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu, segala pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami boleh melakukan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap kami ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan, segala kesehatan Tuhan senantiasa curahkan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Bapa di surga, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat ya Tuhan, terlebih dahulu Tuhan kami mencari wajah-Mu Tuhan. Dan terlebih dahulu Tuhan kami mengembalikan segala ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu datangnya daripada Engkau ya Bapa. Itulah sebabnya malam hari ini kami kembalikan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami membuka hati kami lebih lagi Tuhan untuk memuji Engkau ya Tuhan. Untuk memuji, meninggikan nama-Mu ya Allah. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Allah kami yang besar, Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa, yang melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari kita naikkan pujian ini, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini, menyembah-Mu di sini.
ada bagiku, ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Bapa sertaku, tak usah ku bimbang dari dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Aku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya, penyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Katakan dari awal pujian ini, Bapakku, Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah, tak usah ku takut. Kau sertaku, tak usah ku cemas. Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang. Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Katakan sekali lagi, tak usah aku, tak usah aku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari angkat tanganmu malam hari ini. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, angkat tanganmu malam hari ini. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami naikkan niatan pujian ini di hadapan-Mu Bapa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ya dalammu ya Mesih. Haleluya. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan, kami bernyanyi untuk-Mu ya Allah kami. Haleluya. Kami nyanyikan pujian bagi-Mu ya Allah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bernyanyi biar bagi-Mu Tuhan.
Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepada setiap kami ya Allah. Angkat tanganmu sembah Dia. Menyembah Dia, menyembah bagi Dia. Yesus. Kami tidak perlu lagi takut ya Tuhan, sebab Engkau beserta kami ya Allah. Kami tidak perlu lagi cemas ya Allah, sebab Engkau ada di dalam kami ya Tuhan. Kami ada di dalam-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Haleluya, waktu kami lemah ya Tuhan, Tuhan datang memberikan kekuatan kepada setiap kami ya Allah. Waktu kami tidak ada pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru kepada setiap kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Allah. Kami punya Bapa seperti Engkau begitu baik. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sekali lagi dengan segenap hatimu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupmu. Terima kasih ya Tuhan. Waktu kami lemah ya Tuhan, sepanjang hari Tuhan kami melakukan aktivitas kami Bapa. Banyak hal ya Tuhan yang menghampiri hidup kami Tuhan. Terkadang ya Tuhan kami letih lesu ya Bapa. Namun Tuhan memberikan kelegaan kepada setiap kami ya Bapa. Bapa terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan kami boleh berkumpul kembali, berjumpa dengan keluarga kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan bersyukur padamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di telapak tangan-Mu tulis namaku
aku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Katakan, di tengah badai hidup menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti yang tak pernah meninggalkanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Katakan dari awal pujian ini. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku.
setiap ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap napas. Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap napasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap napasku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kepada kami, waktu untuk kami bersekutu malam hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas kami ya Allah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku.
hari ini. Kaulah segalanya. Sambil kita persiapkan hati kita, membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan malam hari ini. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, yang kupandang selama hidup kami, selama hidup.
bekerja lagi. Roh Kudus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kembali lagi kita dalam Breakthrough Night ya. Bagaimana Bapak Ibu merasakan kuasa Tuhan mengalir ya? Waktu sedang berdoa saya percaya ada api Tuhan mengalir, memenuhi rumah-rumah di tempat Bapak Ibu di rumah saat ini. Malam hari ini kuasa Tuhan sedang dicurahkan. Sekali lagi terima kuasa itu Bapak Ibu. Ya, saya waktu melakukan penyembahan ini begitu merasakan, ya, saya melihat ada api turun dari langit Tuhan. Kami percaya bahwa itu kuasa Tuhan menjamah rumah-rumah, kuasa itu turun di rumah-rumah, di tempat-tempat orang percaya yang sedang memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu terima api itu, terima kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom, sekali lagi sungguh dahsyat Bapak Ibu ya, kalau kita memasuki minggu kelima ya. Hari ini kita memasuki minggu kelima Breakthrough Night. Jadi Senin sampai Jumat ya, kita terus ada memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Amin. Ya, ada sukacita Bapak Ibu. Ya, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita tahu kuasa Tuhan bekerja. Ya. Nah, hari ini saya ingin bercerita tentang warisan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan hari ini kepada siapa? Kepada kita semua yang percaya kepadanya. Mari kita baca Kitab Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 berkata seperti ini Bapak Ibu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Tuhan mewariskan apa Bapak Ibu? Tuhan mewariskan damai sejahtera. Ya. Hari itu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Hari itu Tuhan Yesus berkata, kuberikan damai sejahteraku. Kuwariskan damai sejahteraku. Bapak Ibu, saya mendapatkan gambaran seperti ini. Damai sejahtera Kristus. Apa dan bagaimana? Kita harus tahu Bapak Ibu, kembali bahwa Tuhan Yesus 100% manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Artinya dia juga pernah mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan, ya, tanpa saya menghakimi, karena dia memang Tuhan. Tapi dia juga manusia. Kita tahu bagaimana malam waktu dia ditangkap Bapak Ibu. Tuhan Yesus berdoa. Biarlah cawan ini berlalu. Tapi dia bilang apa Bapak Ibu? Semua seturut dan sekehendak Tuhan. Dia tidak pernah memaksakan. Tapi apa yang ada dalam hatinya dia perkatakan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, poin pertama, waktu kita manusia, ya, Tuhan seringkali izinkan kita mengalami satu proses, satu masalah
yang harus kita hadapi. Sama, Tuhan juga menghadapi satu proses. Dia harus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Waktu dia mengalami ini, dia tahu dan dia ada rasa takut. Tapi Bapak Ibu, dia dapat mengatasi rasa takut itu. Makanya dia bilang, ku berikan damai sejahteraku. Kenapa saya bisa perkatakan itu Bapak Ibu? Setelah Tuhan Yesus berdoa dan dia selesai berdoa, apa yang terjadi? Dia memang benar-benar ditangkap. Prajurit datang. Perhatikan, Tuhan Yesus ditangkap Bapak Ibu. Tapi di tengah-tengah ditangkap, murid-murid marah. Murid-murid mencoba membela Tuhan. Apa yang terjadi? Salah satu prajurit dipotong kupingnya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus lari dari masalah? Itu kesempatan dia untuk kabur Bapak Ibu. Karena ada murid-muridnya yang membela dia. Tapi disinilah damai sejahtera Tuhan. Dia tidak lari dari ketakutan. Dia tidak lari dari kekhawatirannya. Tapi di tengah-tengah itu dia tenang. Inilah damai sejahtera yang dahsyat itu yang dia berikan kepada Anda dan saya. Apapun masalah yang Anda hadapi hari ini, sekalipun kematian menanti Anda, mungkin Anda yang mengalami sakit vonis, kanker, ya, virus HIV, virus COVID-19, apapun yang dokter vonis, hari ini tetap tenang. Ada damai sejahtera Tuhan. Mungkin Anda yang di rumah-rumah, Anda yang sedang berbisnis, Anda dikejar-kejar oleh penagih utang, tetap tenang. Ada damai sejahtera Tuhan. Itulah yang Tuhan berikan. Tuhan tidak menjanjikan kekayaan. Tuhan tidak menjanjikan kenikmatan di dunia ini. Tapi satu hal yang Dia berikan, damai sejahtera ini ku berikan kepadamu. Terima Bapak Ibu, terima damai sejahtera itu. Nah, bagaimana kita menerimanya? Nah, ayat sebelumnya menceritakan dan menjelaskan poin-poin untuk kita menerima damai sejahtera itu Bapak Ibu. Karena itulah warisan yang daripada Tuhan. Ya, sekalipun badai hidup dalam hidup kita, kita tetap bisa berjalan di atas air. Minggu kemarin saya bilang apa? Kita bermegah di atas kesengsaraan kita. Kita bermegah di atas setiap masalah di dalam hidup kita. Ya, waktu kita bermegah, kita harus ada damai sejahtera. Karena di tengah-tengah kedamaian itu kita dapat mengatasi semua. Ya, waktu ada angin topan datang, waktu badai terus dalam hidup kita, tenanglah. Waktu engkau tenang, engkau dapat melihat dari mana arahnya datang badai itu. Amin Bapak Ibu. Seseorang yang ketakutan gak mungkin tahu arah angin. Ya, gampang untuk mengetahui arah angin. Ya, lihat aja benda-benda yang berterbangan ke arah mana. Ya, tapi seseorang yang sudah mengalami ketakutan tidak bisa lagi melihat arah angin. Dia kacau dan akhirnya apa? Tergulung oleh arus angin tersebut. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan ada damai sejahtera. Ya, engkau mengikuti arah angin, ya, supaya engkau tidak tergulung. Ya, Tuhan Yesus lakukan apa? Berjalan di atas badai, berjalan di atas ombak. Hari ini Bapak Ibu, ada damai itu di tengah-tengah kita. Nah, poin yang pertama yang saya ingin berikan dan firman Tuhan katakan adalah, perhatikan ini. Di ayat ke-15. Yohanes 14 ayat 15 katakan seperti ini. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti
segala perintahku. Amin. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, inilah dia. Ya, mendengar perintah Tuhan. Waktu kita mendengarkan perintah Tuhan, waktu kita mau datang kepada Tuhan, ya, niscaya Tuhan memberikan damai sejahtera itu. Dia memberikan damai di tengah-tengah badai. Asal apa? Mendengarkan. Dan Dia akan memberikan apa? Penolong. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus memberikan penolong, tapi kita tidak mau mendengarkan, siapa yang salah? Siapa? Karena kita yang tidak mau mendengar. Tuhan sudah menyediakan penolong, yaitu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus dalam hidup kita, ada kuasanya dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak mendengarkannya, siapa yang salah? Kita. Tanpa saya harus menghakimi. Jelas firman Tuhan katakan, jikalau engkau mendengarkan perintahku. Penolong itu sudah disediakan bagi orang percaya. Kalau kita baca di ayat ke-16 ke-17, boleh dibuka lagi? Ayat 16 dan 17. Aku akan minta ke Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Perhatikan, roh huruf besar artinya roh Tuhan. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Amin. Itulah Roh Kudus yang dicurahkan bagi orang percaya. Tapi ingat, engkau harus mendengarkannya. Engkau harus duduk diam untuk mendengarkan perintah Roh Kudus. Ya, supaya apa? Kehendak Tuhan terjadi atas hidupmu. Kehendak Tuhan tergenapi atas hidupmu. Bukan rancanganmu, bukan mimpimu, bukan rencanamu. Tapi kita harus mensinkronkan. Amin. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Kita harus mendengarkannya. Makanya waktu kita mendengarkan Tuhan, sekalipun badai itu datang, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kita nggak takut. Kita nggak merasa khawatir. Waktu badai itu datang menyerang kita, kita tenang. Karena kita tahu di dalam hidup kita ada kuasa Tuhan. Dia sanggup mengalahkannya. Dia sanggup untuk menenangkannya. Bagian kita adalah diam, damai, tenang, dan mendengarkan Tuhan. Kuasanya yang bekerja. Amin. Apakah mudah? Waktu Anda mempercayai Tuhan, ini mudah. Tapi kalau Anda meragukan Tuhan, mohon maaf. Artinya kuasa itu tidak bekerja. Iman itu tidak bekerja dalam hidup Anda. Bukan salahnya Tuhan. Tapi sekali lagi, waktu kita ragu artinya kita tidak mendengarkan perintah Tuhan. Seorang anak akan tahu papanya menyertai anaknya. Dia tidak pernah takut karena dia tahu papanya ada untuk dia. Hari ini Anda dan saya sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah dan kita disertai oleh Tuhan. Kata siapa? Tuhan Yesus sendiri yang berkata itu. Dia mengutus roh Tuhan ada dalam hidup Anda dan saya. Amin. Ya, saya akan tutup dengan ayat ini. Kita buka ayat 26.
Tetapi penghibur, ya sekali lagi ditekankan, ini poinnya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya diberinya kuasa anak Allah. Artinya Anda dan saya di Yohanes 1 ayat 12 kita adalah anak-anak Allah. Ayatnya tetap dibuka, maaf. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Dia akan mengajarkan dan mengingatkan. Bapak Ibu, itulah Roh Kudus. Dia mengajarkan dan mengingatkan kita. Bagaimana Dia mengajar, bagaimana Dia mengingatkan kita? Melalui firman Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita baca firman Tuhan itu sebuah buku dan sebuah tulisan. Bapak Ibu, tulisan gak akan hidup, buku itu gak akan hidup. Sama seperti saya mendapatkan gambaran gini Bapak Ibu. Waktu Adam diciptakan, Tuhan menciptakan menghembuskan roh kehidupan, roh Allah dihembuskan. Sama waktu kita membaca firman Tuhan, kalau tidak disertai dengan Roh Kudus, maka semuanya sia-sia. Tapi waktu ada Roh Kudus, Roh itu yang mengaktifkan setiap firman Tuhan yang masuk ke dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita menjadi damai. Itulah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Maka firman Tuhan itu bukan sekedar buku. Itu bukan hanya kumpulan-kumpulan tulisan-tulisan tangan. Tapi itu adalah tulisan-tulisan Allah. Dan tulisan-tulisan Allah itu menjadi hidup waktu Roh Kudus itu hidup dalam hidup kita. Dia yang mengajarkan kita, Dia yang mengingatkan kita. Kapasitas otak kita mungkin standar Bapak Ibu, tapi Roh Kudus itu yang mampu mengingatkanmu. Waktu engkau mengalami masalah, waktu engkau mengalami ketakutan, ada Roh Tuhan yang membangkitkan, yang mengingatkan. Makanya Tuhan Ku berikan damai sejahtera itu. Amin. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu mendengarkan perintah Tuhan, ya, kita diberikan kekuatan oleh Roh Allah yang diutus oleh anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Buat siapa? Buat orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Roh itu ada pada Anda dan saya. Bekerjalah Roh Kudus, ya, aktifkan Roh Kudus. Roh Kudus itu hidup Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mengaktifkan daging Anda mendahulukan ego Anda, ya, Roh Kudus tidak akan bisa bekerja. Karena hitam dan putih tidak mungkin bersatu. Tapi waktu Roh Kudus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup Anda, saya percaya sekalipun badai datang, topan datang silih berganti, engkau tidak akan tergoyahkan, engkau tidak akan takut, karena engkau tahu Allah besertaku. Ada damai, ada sukacita. Sekalipun musuhmu mencoba menangkap, tapi engkau bisa memberikan mujizat kepada musuhmu yang disakiti. Itu yang Tuhan lakukan Bapak Ibu. Waktu dia coba ditangkap, dia melakukan mujizat. Kuping yang tadinya putus seorang prajurit, dia sambung lagi. Bukankah itu mujizat? Di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, mujizat tidak akan bekerja. Tapi karena ada damai Tuhan, ada kuasa Tuhan, makanya mujizat bisa terjadi. Hari ini apapun yang menjadi kendala dalam hidup Anda, apapun yang menjadi badai dalam hidup Anda, sekali lagi damai, tenang, mujizat bisa terjadi dalam hidup Anda. Percayalah itu, mendengarkan dan melakukannya disertai dengan kuasanya, yaitu Roh Tuhan yang ada dalam hidup Anda bekerja sempurna. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami boleh menerima kuasa Roh Kudus yang membuat kami damai sejahtera. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan, kami boleh diteguhkan. Roh Kudus mengalirlah dalam hidup kami, bekerjalah.
Mulai kita berbahasa roh. Untuk kau melihat mujizat Tuhan bekerja dalam hidupmu, engkau harus sinkron dengan Roh Kudus. Biar izinkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidupmu. Mungkin selama ini engkau tumpul, mungkin kau selama ini mandul secara kualitas, secara produktif, penghasilan, apapun itu. Mungkin kau mandul, tapi hari ini Tuhan menerobos dengan kuasa Roh Kudus. Dia menyingkapkan segala sesuatu yang kurang dalam hidupmu, dan Dia menyempurnakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemandulan dalam usaha, dalam pekerjaan, kegagalan hari ini, Roh Kudus yang memampukan kau. Biarlah kuasa Roh Kudus dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima Roh Kudus. Kuasanya bekerja bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mungkin diingatkan secara pribadi, mungkin ada yang secara tidak sengaja ataupun disengaja, mungkin kau menyakiti hati Tuhan, atau maaf, tidak mempercayai Tuhan, meragukan Tuhan. Hari ini datang dan minta ampun. Dia mau mencurahkan kuasanya. Tuhan, ampuni aku. Seringkali aku mengandalkan diri sendiri. Aku memakai kekuatanku sendiri tanpa aku mendengarkan perintah Tuhan. Tanpa aku bertanya, tanpa aku menyadari ada kuasa Tuhan di dalam hidupku. Ayo minta ampun. Tuhan mau membukakan jalan setiap masalah-masalahmu. Jangan pakai kekuatan sendiri. Jangan pakai kekuatan orang-orang di sekitarmu. Tapi mulailah datang minta ampun sama Tuhan. Untuk apa? Supaya engkau bisa mengerti apa maunya Tuhan dalam hidupmu. Ayo lakukan itu. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku terlalu takut. Aku terlalu khawatir akan masa depanku. Aku terlalu takut apa yang belum pernah aku lihat terjadi dalam hidupku. Hai, Tuhanlah yang menjamin hidupmu. Ada damai sejahtera. Engkau tidak tahu akan masa depanmu, tapi Tuhan tahu apa yang terjadi atas hidupmu, karena Dialah Tuhan atas hidupmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang sudah berdoa, angkat tanganmu. Terimalah kuasa Roh Kudus. Terimalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus melawat kau di rumah-rumah. Ada api kuasa Tuhan mengalir. Kesembuhan terjadi. Haleluya, haleluya. Mujizatnya terjadi atas segala sesuatu yang tertutup selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang merindukan untuk seorang anak di dalam keluargamu. Haleluya. Hari ini Tuhan bukakan kandunganmu. Tuhan suburkan sel telur suamimu. Segala sesuatunya Tuhan membuat baik di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semuanya baik Tuhan adanya. Tuhan menciptakan kau sempurna sejak awalnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kemandulan, tidak ada keguguran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan Yana berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Buat Breakthrough Night malam hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau menyegarkan kami dengan kasih-Mu. Kau menyegarkan kami dengan hadirat-Mu ya Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan,
di saat kami menyembah-Mu, di saat kami memuji-Mu dan meninggikan nama-Mu, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini yang menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Biarlah terus Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Apapun keadaan kami, bagaimanapun keadaan kami, biarlah damai sejahtera itu terus melekat di hati setiap kami ya Bapa. Sehingga kami menjadi tenang, hati kami penuh sukacita dan kami dapat berdoa, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, malam ini aku berdoa Tuhan, untuk umat-Mu Tuhan, yang saat ini mungkin mengalami sakit ya Bapa. Mungkin mereka merasakan sakit di perutnya, sakit di tubuhnya, di tangannya, di kakinya, di matanya, di telinganya Tuhan. Bahkan ada yang divonis kanker, divonis tumor. Aku berkata di dalam nama Yesus, aku minta kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Bilur-bilur kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Darah-Mu yang kudus Tuhan memberikan kesembuhan atas setiap mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terus Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, Engkau memberikan sukacita-Mu, kekuatan yang baru dan semangat yang baru atas setiap mereka ya Bapa. Sehingga hati mereka tetap bersukacita di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Untuk setiap mereka Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan, mereka yang sudah menemukan jalan buntu Tuhan untuk setiap permasalahannya ya Bapa. Malam ini Tuhan aku berkata di dalam nama Yesus, Kau membukakan jalan keluar yang terbaik atas mereka ya Bapa. Apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka rindukan, biar Tuhan nyatakan atas setiap mereka ya Bapa. Aku berkata di dalam nama Yesus, teruslah mencari wajah Tuhan, teruslah berdoa, teruslah engkau berdoa dan meminta sampai Tuhan menjawab doa-doamu. Karena aku sangat yakin dan percaya firman-Mu berkata, mintalah, carilah, ketuklah, maka Tuhan akan menyediakan bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Aku percaya Tuhan, Engkau akan memberikan roti kepada setiap mereka yang minta roti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Jangan pernah berhenti berharap, karena hanya di dalam Tuhanlah Engkau mendapatkan sumber pengharapan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, aku juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga ya Bapa. Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan menyinari setiap keluarga-keluarga dengan kasih dan sukacitanya. Sehingga setiap keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan mereka boleh dipulihkan, mereka boleh dikuatkan ya Bapa. Sehingga anggur yang baru selalu tercurah di atas setiap keluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan, biarlah hati kami Tuhan terus semakin melekat kepada Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun masalah kami Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus mencari wajah-Mu. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan pengharapan. Karena hanya di dalam Engkau kami mendapatkan sumber dari segala permasalahan kami. Sumber dari segala jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu Tuhan yang ada di rumah boleh dikuatkan, boleh diteguhkan. Sehingga kami mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kuasa itu, ada damai sejahtera di tengah-tengah hidupmu. Dengarkanlah perintahnya dan kau akan berjalan terus naik. Engkau akan seperti burung Raja Wali di tengah-tengah topain badai, terus mengikuti arus itu naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kuasanya. Engkau tidak akan terjatuh dan kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Jangan takut,
diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Terimalah itu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerimanya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.